Selamat baku dapat dengan sahabat-sahabat tanaman palma yang ada dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, dari bagian utara Indonesia dan bagian selatan Indonesia. Tidak terasa kita jumpa lagi hari ini bersama saya Julianus Matana, saya dari BSIP Tanaman Palma. Saat ini kita berada di suatu desa atau kelurahan yang sangat sejuk, terutama tempatnya ini. Ini banyak air yang mengalir dan sebagainya. Ada tanaman yang hijau di pepohonan di bawah tanaman kelapa. Bapak Ibu, saya berada di Kelurahan Raprap, tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang salah satu produk dari kelapa, yaitu mengenai santan. Hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan Bapak Denny. Beliau adalah salah seorang pemerhati di bidang kelapa, dalam hal ini produk turunan dari kelapa. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Baik, Pak Yulianus. Oke, selamat baku dapat ulang. Ini kita mau menyita waktu tidak lama, kita berbicara-bicara sekaligus kita ingin mendapatkan informasi dan kita berbagi informasi. Mungkin dari teman-teman kita yang ada di Indonesia ingin tahu tentang usaha dan pekerjaan yang tadi dilakukan. Nah, yang ingin kami tanyakan, kenapa Pak Denny itu tertarik di bidang santan terutama? Karena kita tahu di Sulawesi Utara ini kelapa banyak, tapi pada umumnya mereka maunya bikin kopra atau butiran. Nah, yang menarik ini santan. Kenapa dibikin santan? Okay. Sangat kebetulan sekali. Saya lahir di Sulawesi Utara, khususnya di desa ini, di bawah pohon kelapa. Oh, ya nggak mungkin kan lahir di bawah di atas pohon kelapa. Ya. Jadi saya sangat terbebani sekali karena lambang Sulawesi Utara itu pohon kelapa. Nyiur Melambai, selalu dikumandangkan di pramuka dari ujung atas daun sampai ke akar itu berguna. Jadi saya sangat tertarik sekali. Jadi kebetulan saya juga ada pelihara ternak. Ya. Jadi dengan mengolah kelapa ini menjadi santan, itu banyak bahan baku yang sisa. Ya. Turunannya. Jadi contohnya air kelapanya saya fermentasi campur EM4 dan saya sudah perbuat maggot. Iya, betul. Saya sudah buat campur dengan pakan ikan. Iya. Dan ikannya buktinya besar-besar. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk membuat santan. Oke. Yang menarik juga Bapak bahwa tidak semua atau pada umumnya orang-orang di Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara itu tidak mau bikin santan karena berpikir aduh banyak pekerjaan dan sebagainya. Mereka taunya jualnya dalam bentuk butiran. Yang menarik Pak Denny bersama dengan Ibu dan beberapa teman membuat santan. Yang menarik bagi kami adalah itu berapa kapasitas produksinya dan bagaimana dengan bahan bakunya dan bagaimana dengan pasarnya, Pak? Iya. Jadi kalau berbicara santan memang itu sangat trist sekali. Ya. Karena lewat 2 jam sudah rusak. Ya, betul. Jadi kita bekerja bukan cuma kerja keras, tetapi penuh ketelitian. Walaupun alat-alat penunjang kita masih terbatas. Ya. Tetapi kita harus prioritaskan itu kebersihan nomor 1. Ya. Walaupun peralatan sederhana, tapi kebersihan nomor 1. Yaitu kami harus membeli stem untuk setiap selesai pekerjaan langsung di stem, dicuci bersih semuanya. Begitu. Nah, banyak orang kalau ingin mengurus kelapa langsung terbayang rupiahnya. Iya, betul. Nah, cepat dapatnya. Ya kelapa dijual gelondongan begitu laku juga, langsung menghasilkan uang. Atau langsung dipanggang
Kalau di Manado bilang di fufu, Ya. itu Dijadikan kopra ya, Pak. langsung jadi kopra, langsung jadi udang. Bahkan banyak sekarang pabrik dari luar negeri pakai nama orang Indonesia, mereka itu langsung datang ke petani-petani, langsung membeli waktu kelapa jatuh dari pohon. Langsung, karena mereka modal besar, jadi mereka langsung mendapatkan akan komoditi kelapa ini. Tapi bagi kita memberi pengertian kepada petani-petani yang ada, bahwa kami ada suatu tujuan. Walaupun kami belum tercapai sepenuhnya, tetapi tahap demi tahap kami perlihatkan. Lihat, air kelapa kami fermentasi, ampas kelapanya kami fermentasi juga, kami campur dengan bahan-bahan untuk makanan ayam, makanan ikan. Jadi walaupun memang betul kami berusaha, namanya orang usaha mau cari untung Ya. tetapi ada muatan-muatan tertentu yang kelak nanti setelah kami coba demi coba, kami riset demi riset, akhirnya akan berhasil. Itu keberhasilan bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan bersama masyarakat yang ada. Jadi untuk saya membuat santan ini kan bisa untuk buat minyak kelapa, bikin VCO, bikin kue-kue, nasi kuning, makanan-makanan begitu banyak. Ini baru produk pertama. Tapi kalau dia dikelola terus-menerus, manfaatnya cukup banyak, Pak. Nah, kendala kami yaitu bahwa dengan usaha yang sudah sementara berjalan, seringkali bahan baku agak tersendat karena kami kalah dengan pabrik yang besar. Jadi dengan mau berusaha, ya apa yang ada dulu, bukan mau besar dulu, tapi dengan hal-hal yang kecil bisa menghasilkan hal-hal yang besar kalau kita tersangkut dengan kepentingan-kepentingan teman-teman atau masyarakat kita yang kecil. Sehingga kita bukan hanya berjalan sendiri, tapi boleh bergandengan tangan. Sama-sama. Nah, untuk menyambung ini perlu waktu, Pak. Perlu bagaimana kami memasyarakatkan. Selalu berulang-ulang kami beritahu, kami komunikasikan. Walaupun mungkin seringkali orang berkata, omong kosong. Itu untuk kepentingan dia sendiri kok. Tapi perlahan-lahan tapi pasti. Perlahan-lahan akhirnya mereka boleh mengetahui. Oh iya, ini manfaat buat ternak saya. Nggak usah beli pakan yang mahal di pabrik. Tapi dengan makanan yang proteinnya tinggi, memenuhi syarat, Pak. Kira-kira begitu dulu, Pak. Kalau Pak Dhani tadi sampaikan bahwa ada bikin santan, nah berapa kapasitas produksinya kalau Bapak bikin? Kebetulan kita ada punya peralatan untuk seller, itu sehari bisa 4.000 biji, Pak. Umumnya. Tetapi karena kita masih kecil, per hari baru sampai 250 biji sesuai keperluan pasar, permintaan pasar. Dari 250 itu berapa kilo, berapa liter santan, berapa atau packagingnya berapa banyak itu? Jadi kalau menghitung berapa banyak santan yang kita dapat, kebetulan kelapa berbeda-beda, Pak. Ukurannya ada 1 kilo 1, kemudian ada 1 kilo 2, bahkan ada sampai 1 kilo 3, 1 kilo 4.
Biasanya untuk kami produksi rata-rata untuk mendapatkan santan murni. Pure ya. Murni ini yang kita sebut dalam bahasa Manado tokoru. Itu murni antara 3 butir sampai 10 butir. Kalau 10 butir sudah kecil-kecil sekali. Berarti yang 3 butir ini yang agak lumayan besar ya? Iya, agak lumayan Besar besar. atau yang kalau 4 sampai 5 mungkin yang sedang dan sebagainya. Iya. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang ada di Indonesia bahwa Pak Dani ini mempunyai nama usaha adalah Tokoru. Saya baru tahu juga Tokoru itu kalau bahasa sini mungkin santan atau kelapa ya Pak? Santan yang baru perasan pertama. Pertama ya. Jadi tidak dicampur dengan air. Oh. Jadi dia masih murni. Makanya namanya Tokoru. Tokoru. Pak, ini yang nyari biasanya kalau kita mau mulai suatu usaha, kalau mau mulai, biasanya mereka mikir, duh, pasarnya kemana, larinya kemana, mau jualnya kemana. Nah, kalau Pak Dani sendiri bagaimana? Kalau saya berpikir itu ada manfaatnya atau tidak. Jadi kami pertama kali mulai parut kelapa itu mulai dari 10 butir. Oke. Sedikit sekali. Dan waktu itu kami belum pakai perasan yang baik, pers yang bagus. Masih manual waktu itu Pak? Atau? Kita pakai spinner. Spinner. Jadi waktu parutan kelapa taruh di spinner, diputar, dia keluar muncrat, begitu banyak. Kami tunggu, ya sudah nggak ada tetesan. Jadi kasihan sekali, cuma sedikit. Yang kami dapatkan itu kira-kira ukuran gelas 250 cc. Kalau tidak salah kami dapat 10 sampai 15 cangkir. Kami pers bagus-bagus. Kami langsung bawa ke pasar. Dan ya syukur. Orang bilang apa ini? Santan. Saya mau bikin sayur, saya mau bikin ikannya. Akhirnya langsung ludes habis. Kami lipat gandakan besok, bikin 30. Begitu juga. Wah, langsung laku. Tapi kami berpikir kalau dengan spinner, dengan cara manual, kasihan lama sekali. Nah, akhirnya kami berusaha nabung sedikit demi sedikit beli alat pers. Nah, dengan alat pers itu kami langsung mendapatkan 10 kilo, 20 kilo. Tapi kami mau jual kemana ini? Kebetulan kami ada freezer kecil. Kami taruh dulu di freezer. Kemudian kami bawa ke rumah makan Padang di Manado. Nah, kami tawarkan, langsung bilang, saya mau 5 kilo. Saya mau 10 kilo. Kemudian ada satu rumah makan yang cukup besar, dia sampai 100 kilo. Wah, saya nggak mampu. Akhirnya berelasi lagi mencari langganan untuk, tadinya kan kelapa kita sendiri, tapi sekarang udah nggak mampu, terpaksa kita harus membeli. Berkomunikasi dengan petani-petani yang ada. Sehingga akhirnya mereka mulai pelan-pelan memberi kepada kami untuk kami kelola. Dan sekarang kami sudah punya 4 freezer yang besar-besar sekali. Kami buat satu kali 250, 300, kami simpan. Dan tinggal mereka order, baru kami bawa. Begitu Pak. Oke, berarti menariknya bagi kita bahwa kalau kita ada usaha, Ya, pasti ada pasar yang akan menanti. pasti. Bahwa usaha kita walaupun dari kecil,
lama-kelamaan kalau kita menjaga kualitas barang yang kita betul. di awal Bapak sampaikan, bagaimana kita menjaga kualitas termasuk kesehatannya, Bapak harus membersih dan sebagainya. Karena kalau santan itu kan langsung berhubungan dengan makanan, Mbak. Kalau makanan yang menyangkut badan kita dan Iya. kita harus makan, dan mungkin responnya akan kelihatan secara langsung. Iya. Nah, menurut Bapak, tadi Bapak sudah sampaikan kendala. Kira-kira kiat ataupun saran dari Bapak untuk petani-petani muda kah, atau petani istilahnya petani milenial Ya. yang ingin sama seperti Bapak, itu apa yang harus dilakukan? Pertama kita harus bangun mental kita yang harus kita bangun. Bahwa saya membuat produk ini cukup dibutuhkan oleh banyak orang, oleh khalayak. Walaupun banyak orang di pekarangan rumahnya banyak pohon kelapa, tapi masih banyak yang mau kupas, mau ambil tempurungnya, mau parut, itu kan memakan waktu yang cukup lama. Iya. Prosesnya. Ya, zaman sekarang beli aja yang sudah dikemas. Begitu. Sudah di packaging dengan baik. Walaupun harganya agak lebih mahal. Tapi bagi kami langsung terjun sendiri. Memang packaging kami belum begitu terlalu mahal. Tetapi yang penting secara higienis memenuhi syarat. Sebab kami langsung frozen. Jadi tidak sempat terjadi kontaminasi. Bahkan kami tidak memakai bahan pengawet. Pure ya Pak yang santan. Masih asli, murni. Jadi orang yang dari Amerika, orang Manado yang ke Amerika, waktu dia pulang, dia rasa, aduh, ini santan sama seperti diparut. Kalau dulu kan parut pakai tangan. Manual ya. Iya. Jadi kemurniannya masih nyata Pak. Begitu. Oke, sangat menarik pembicaraan kita di saat ini, Bapak Ibu, bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati kita kalau kita berusaha. Apapun usaha yang kita lakukan, yang pasti bahwa itu akan mendatangkan keuntungan, di mana ada niat, di mana ada kerja keras, dan di mana ada kemauan. Pasti akan kita mendapatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang usaha yang dilakukan oleh Pak Denny bersama dengan Ibu, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung di desa atau di kelurahan Raprap, di kecamatan Raprap ya Pak ya. Kecamatan Air Madidi, di Minahasa Utara. Nomor telepon ya, dan WA 0852 981 37287. Satu kali telepon, 2 kali saya jawab. Oke, sangat menarik pembicaraan diskusi kita di saat ini Bapak Ibu, dan tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita, dan Bapak Denny sudah menyampaikan nomornya. Silakan berhubungan Pak Denny, juga boleh berhubungan dengan kami di BSI Tanaman Palma. Selamat baku dapat ulang dengan tanaman palma, dalam hal ini dengan Julianus Matana. Terima kasih.